Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Selamat datang di Ihsan Rahmat Talks, ruang belajar bagi peneliti pemula. Jadi ada peneliti yang bertanya tentang kerangka berpikir. Banyak sekali yang bertanya tentang, Pak, tolong dibuatkan kerangka berpikir. Jadi bukannya saya nggak mau cepat menjawab, karena saya berusaha merumuskan cara yang paling mudah untuk menjelaskan kerangka berpikir itu seperti apa. Ini sekarang saya jelaskan. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer dulu. Yang pertama, kerangka berpikir itu dia mengikuti arahan kampus dan dosen pembimbing. Jadi tidak seluruh penelitian perlu memuat subbab tentang kerangka berpikir. Karena banyak mahasiswa bimbingan saya juga tidak ada kerangka berpikir. Karena di pedoman skripsi itu tidak ada kerangka berpikirnya. Tapi terkadang ada dosen yang meminta tolong dibuatkan kerangka berpikirnya. Memang rata-rata kerangka berpikir ini dimiliki oleh penelitian kuantitatif untuk memperlihatkan model dari uji variabelnya atau uji hubungan atau uji pengaruhnya. Sedangkan di kualitatif itu biasanya uji pengaruh digunakan untuk menjelaskan alur penelitian. Jadi posisi dari kerangka berpikir itu adanya di bab 2 bagian paling akhir, subbab paling akhir. Itu kebanyakan ya, tapi lagi-lagi untuk posisi kerangka berpikirnya di bab berapa itu sesuaikan dengan pedoman atau dosen pembimbing. Jadi kerangka berpikir itu apa? Pedoman untuk menjelaskan alur penelitian. Memang banyak definisi-definisi yang disampaikan oleh banyak buku, oleh para ahli, tapi definisi yang paling mudah untuk kalian pahami nanti ditanya orang, apa sih kerangka berpikir? Pedoman untuk menjelaskan alur penelitian saya. Nah, karena dia pedoman untuk menjelaskan alur penelitian, karena itu isi dari kerangka berpikir, isinya itu cukup 5 ini saja. Yang pertama, inti masalahnya apa? Ingat ya, ini inti masalah, bukan perumusan masalah. Jadi kalau seandainya kalian meneliti tentang, ini ada contoh saya berikan nanti, perlawanan masyarakat desa X terhadap rencana pembangunan penambangan Bukit X, yang disampaikan di inti masalah itu adalah memang pokoknya itu apa? Biasanya disampaikan dalam satu kalimat saja sudah cukup. Orang sudah tahu, oh ternyata ini masalahnya. Yang kedua, pertanyaan yang ingin dijawab apa ketika ada masalah yang ingin dijawab apa? Yang ketiga adalah teori pendukung. Itu bukan teori yang nyetir ya, yang nyetir penelitian kalian, tapi teori pendukungnya apa? Agar pertanyaan penelitian terjawab. Kemudian metodenya apa, cara menjawab pertanyaannya, kemudian hasilnya seperti apa. Kira-kira inilah isi kerangka berpikir yang paling mudah dan sederhana menurut saya. Nanti apakah ini mau kalian drop atau mau kalian buat menjadi rumit, itu tergantung kalian dan perkembangan dari arahan dosen pembimbing. Tapi setidaknya jika kalian belum masuk ke bagian diskusi dengan dosen pembimbing, kalian membuat cara yang sederhana. Ini adalah skemanya. Saya buatkan skema yang paling mudah, saya buatkan kotak-kotaknya, bahkan untuk nomor-nomornya juga ada, agar kalian tinggal memasukkan tema kalian ke sini. Kotak pertama, ini kalian tulis di sini nanti inti masalahnya apa. Kemudian kalian buat panah menurun seperti ini. Pertanyaannya penelitian apa? Di rumusan masalah kalian biasanya kan ada pertanyaan penelitian, atau tujuan penelitian kalian apa? Ini dijelaskan. Kemudian setelah itu teori yang kalian gunakan apa untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian metode yang digunakan apa. Kemudian kira-kira ketika ini sudah digabungkan, hasil penelitiannya nanti seperti apa. Nanti dibuatkan panah ke atas. Hasil penelitian ini akan menjelaskan masalah ini atau akan menjawab masalah ini. Ini adalah skema yang kalian bisa memasukkan. Sebenarnya kotak-kotak ini itu sudah ada di proposal kalian. Kalau kalian sudah seminar proposal, sudah kalian revisi, ini tinggal dimasukkan saja lagi. Nah, karena itu saya permudah, saya berikan contoh. Di sini ada contoh perlawanan masyarakat desa X terhadap rencana penambangan Bukit X. Jangan Nathan, nanti dulu Nathan. Tapi mau ini. Ya, oke, tos dulu. Tos. Jadi untuk menjelaskan ini agar contoh ini bisa masuk ke skema ini, mungkin saya pindah ke laptop agar teman-teman bisa. Nanti saya buatkan ini pola sederhananya. Kemudian kalau skema ini mau dibuat ribet,
dibuat lebih kompleks itu juga bisa. Tapi dasarnya seperti ini saja. Saya sarankan teman-teman membuat seperti ini. Nanti di laptop juga saya berikan mungkin kiat-kiat untuk penjelasannya. Karena di kerangka berpikir itu tidak hanya menjelaskan skema, tapi penjelasan dari skema itu seperti apa. Kembali lagi, inti dari kerangka berpikir adalah menjelaskan alur penelitian. Sehingga ketika kalian masalahnya ada, hasil akhirnya seperti apa, dan itu tergambarkan semuanya. Jadi ketika turun ke lapangan, kalian sudah ada map. Itulah tujuan dari kerangka berpikir. Kita kembali lagi, kita lanjut ke laptop. Oke. Tadi kita berbicara tentang perlawanan masyarakat desa. Kemudian tadi kalian sudah mendengar apa saja bagian-bagian yang perlu diisi, termasuk masalah utamanya. Masalah utama itu ada, atau masalah pokoknya itu kalau bisa disampaikan dalam satu kalimat saja. Nah, ini contohnya satu kalimat. Penelitian ini hanya melihat bentuk-bentuk perlawanan itu seperti apa, bentuk-bentuk perlawanannya. Nah, karena itu teori yang digunakan, ini kan saya sudah tahu nih, kalau tentang advokasi atau perlawanan masyarakat itu otomatis teorinya teori resistensi. Nah, hanya saya belum tahu resistensi masyarakat itu teorinya siapa. Kemudian saya cuma mempertimbangkan juga, kira-kira mungkin di kerangka teori itu ada dampak tambang. Nanti ini akan mengisi pos bagian sini ya, bagian kiri sini. Metode yang digunakan nanti wawancara dan dokumentasi mengisi bagian sini. Oke, sekarang kita langsung isi saja. Bagian sini tempatnya masalah ya, masalah. Nanti ini hanya untuk sebagai pembantu saja. Nanti ini bisa dihilangkan. Masalahnya masyarakat telah memprediksi. Ini masalah utamanya. Itu yang saya katakan kepada kalian. Bisa nggak masalahnya itu dijelaskan dalam satu kalimat saja, sehingga enak nih kan masalah. Ini kita tinggal hapus saja. Dari masalah tersebut muncullah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti dipindahkan ke bagian tengah. Nah, kalau nanti misalnya kayak pembimbing kalian mengatakan, ini diganti, itu silahkan. Karena ini hanya formula dasarnya saja. Kemudian teorinya. Ini saya sekaligus cari teori ya. Apa itu teorinya? Biasanya saya cari di Google Scholar biar cepat. Sekaligus kalian yang belum mengetahui teori, kalau seandainya sudah teori, di skip saja. Ini teori resistensi masyarakat. Teori resistensi masyarakat. Kemudian coba kita buka ini. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan hotel. Nah, ini kayaknya hampir sama nih. Ctrl F. Teori. Nah, ini kajian teori metode. Teori kesadaran kolektif. Dia menggunakan teori kesadaran kolektif juga. Berarti ada kemungkinan ini. Ini ternyata menurut Durkheim. Tahunnya tahun berapa ini? 1986. Kemudian resistensi ya, resistensi. Ini teori resistensi. Ternyata teori resistensi itu punya James Scott tahun 2000. Scott 2000. Dampak tambang ini mungkin nggak jadi, nggak apa-apa. Kemudian ini sebenarnya sudah bisa diisi bagian sini teorinya itu. Pak, kalau tempat saya nggak ada teorinya bagaimana ya? Ya sudah, konsepnya saja disusun, konsep resistensi. Hanya saja kan resistensi itu sudah menjadi teori. Itu pandangannya Scott tahun 2000. Kemudian yang kedua, teori kesadaran kolektif. Ini dari Durkheim tahun 1986 ya. Sebenarnya seperti ini bisa selesai. Hanya saja saya menyarankan kepada kalian untuk menjabarkan juga indikator apa begitu untuk melihat resistensi masyarakat, apa saja yang perlu dijelaskan. Kira-kira seperti itu. Nggak ada di sini ya. Kita cari di sini.
Kita cari juga di sini. Cari di sini. Kita mencari indikatornya. Ini terdownload. Ini apa nih? Oh. Ini ke download ya. Resistensi. Biasanya dia dijelaskan secara terpisah di bagian kajian teori misalnya. Ini teori resistensi James Scott. Ini kita baca. Kedua kategori. Belum. Scott mengungkapkan bahwa ada 4 karakteristik yang menunjukkan perlawanan terbuka. Oh, ada perlawanan terbuka. Oh. Ini dia. Jenis perlawanan, jenis resistensi menurut Scott. Jadi ada perlawanan terbuka, ada perlawanan tertutup. Berarti di sini tulis perlawanan resistensi terbuka dan tertutup. Nah, nanti bisa saja kalian membangun pertanyaan penelitian itu berdasarkan dua teori ini. Nah, nanti yang Durkheim silakan dicari ya, agar durasi videonya nggak panjang. Kemudian itu sudah bagian teori. Metodenya apa? Kualitatif, wawancara, dan dokumentasi. Misalnya di sini kualitatif (2), wawancara, dan dokumentasi. Kalau mau dibuat sederhana seperti itu boleh. Atau kalau kalian mau membuat lebih detail lagi boleh. Misalnya kayak di sini. Pertama kalian buatkan wawancara. Kemudian apa saja yang mau diwawancarai itu boleh ditulis. Misalnya kita kan sudah dapat nih resistensi terbuka. Misalnya wawancara terkait dengan bentuk resistensi terbuka. 2. Bentuk resistensi tertutup misalnya. Data-data yang dibutuhkan ya. Kemudian ada kesadaran kolektif. Kemudian ini dasar resistensi masyarakat. Kita jadikan data kiri kanan saja. Dasar resistensi masyarakat. Untuk melihat kesadaran kolektif mereka seperti apa, bentuk resistensi, kira-kira seperti itu. Nah, di bagian dokumentasi itu juga bisa, apa saja yang dibentuk, apa saja yang dicarikan. Misalnya kayak dokumentasi demonstrasi terbuka. Kemudian rilis surat kabar misalnya kalau ada, dan lain-lain. Itu bisa dijelaskan seperti itu. Jadi ini data-data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di sini baru hasil. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa hasil itu bukan memang hasil temuan akhirnya, tapi ini baru prediksi kalian saja di bagian sini. Atau kalau kalian belum mampu memprediksi, tulis saja di sini kata hasil. Nah, hasil. Ingin ditambah lagi ini juga bisa. Nah, untuk kreasi-kreasi. Buat di sini nanti kesimpulan. Jadi, hasil ini nanti mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti bisa dihubungkan dengan pertanyaan penelitian yang ini. Bisa saja ini nanti dihubungkan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini jadi kerangka berpikir. Misalnya di atas ini dibuat skema 2.1 karena dia di bab 2 dan ini skema pertama. Kerangka berpikir penelitian. Ini satu contoh yang saya dapat berikan. Mungkin nanti apa yang saya contohkan bisa teman-teman aplikasikan, ataupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan silakan ditanyakan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.